Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung karena dari 7,8 miliar penduduk dunia, 1,8 miliar saja yang mengucapkan la ilaha illallah, beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 1,8 miliar itu termasuk kita, alhamdulillah. Begitu kita masuk dalam golongan orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita termasuk dalam umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengangkat orang beriman itu dengan derajat kepada derajat yang paling tinggi. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman, 1,8 miliar, menjadi para khalifah Allah di atas bumi. Nggak tanggung-tanggung derajat itu. Orang beriman khalifah Allah di atas permukaan bumi. Sama dengan Nabi Adam waktu diutus ke bumi, dari surga diturunkan. Tidak terkutuk, Nabi Adam tidak terkutuk. Kalau iblis, fakhruj minha, keluar kau dari surga ini wahai iblis, fa innaka rajim, kamu terkutuk. Nah, kalau Nabi Adam tidak, turunnya Nabi Adam di hari yang terbaik, menjadi hari yang terbaik. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, khairul yaumi tola'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari terbaik yang pernah disinari matahari dari mulai bumi diciptakan sampai hari kiamat adalah hari Jumat. 4 alasan yang dipilih Nabi kenapa hari Jumat jadi agung berkaitan dengan Nabi Adam. Pertama, fihi khuliqa Adam. Hari Jumat menjadi agung karena Allah ciptakan Nabi Adam di hari Jumat. Dan Nabi Adam itu bapaknya seluruh manusia. Tidak ada orang beriman kalau nggak ada Nabi Adam, betul? Tidak ada 124.000 nabi, 313 rasul, 25 rasul pilihan, 5 rasul ulul azmi. Baginda Rasulullah SAW nggak lahir kalau Nabi Adam tidak turun ke dunia. Wa fihi udkhilal jannah. Hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke surga. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya, Nabi Adam tinggal di surga 100 tahun. hidup di dunia 950 tahun.
Berarti umur Nabi Adam berapa? 1050 tahun. Siti Hawa umurnya 950 tahun. Wa fihi ukhrija minha, hari Jumat Nabi Adam diturunkan ke dunia. Jadi Nabi Adam turun ke dunia itu hari yang agung. Karena apa? Seorang khalifah mulai menjalankan tugasnya. Sebagai seorang khalifah Allah adalah ketika Nabi Adam turun ke dunia. Sebelumnya kan belum jadi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat olehmu ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan jadikan seorang manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Udah jadi belum? Nabi Adam sudah ada waktu itu belum? Belum, baru mau diciptakan. Tapi sudah diberi pangkatnya. Kalau jadi akan dikirim ke bumi jadi khalifah. Ketika Nabi Adam turun ke dunia, beliau mengemban tugas sebagai khalifah, sekaligus mengemban tugas sebagai seorang rasul. Jadi Nabi Adam itu rasul. Fatalaqqa Adamu min rabbih bikalimatin fataba alaihi. Allah berikan kepada Nabi Adam itu beberapa ayat sebagai wahyu. Dan dengan ayat itu Nabi Adam rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Jadi Nabi Adam rasul. Ada yang bilang Nabi Adam bukan rasul. Dapat wahyu pastilah dia rasul. Betul? Apalagi dia dakwah untuk diri, anak dan keluarga serta seluruh jin yang ada di dunia. Nabi Adam itu dakwah untuk manusia dan jin. Manusianya siapa? Anak dan cucu. Ternyata di samping Nabi Adam yang jadi khalifah, kita jadi khalifah juga. Dalam surah Al-An'am ayat terakhir, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman menjadi khalifah-khalifahnya di atas dunia. Wa rafa'a ba'dhakum fawqa ba'din darajat. Sebagian kamu ditinggikan derajatnya. Ada yang jadi rasul 313 orang, ada yang jadi nabi 124.000, ada yang rasul pilihan 25, ada yang rasul paling menderita untuk umat, rasul ulul azmi ada 5, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ada yang jadi sayyidul anbiya wal mursalin, penghulu seluruh nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang jadi wali-wali Allah, ada yang jadi ulama, ada yang jadi hafiz Quran, ada yang jadi orang-orang siddiq, orang-orang jujur. Siti Maryam disebut dalam Quran wa ummuhu siddiqah. Ibunya Nabi Isa itu alaihissalam seorang wanita yang siddiq, jujur seumur hidup. Punya anak, nggak punya suami, tapi bukan karena selingkuh, bukan karena berzina. Abu Bakar juga digelar Abu Bakar as-Siddiq, orang jujur. Dan Allah memerintahkan kita untuk bersama dengan orang-orang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin. Bergabunglah kamu bersama orang-orang jujur. Orang jujur ini setengah derajat aja di bawah Nabi, 1 derajat aja di bawah Nabi pangkatnya. Jadi yang paling tinggi itu wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Sebagian kamu ditinggikan derajatnya beberapa derajat, mengalahkan yang lain. Ada yang jadi nabi, ada yang jadi orang jujur, siddiqun, ada yang jadi mujahid, orang-orang yang mati syahid, syuhada, membela agama sampai mati. Itu derajatnya 1 derajat di bawah orang siddiq, 2 derajat di bawah nabi. Badannya nggak busuk sampai hari kiamat. Badannya tidak busuk sampai hari kiamat. Di bawah orang siddiq, orang syahid, orang mati syahid. Di bawahnya orang soleh. Jadi ada yang jadi orang soleh, ada yang jadi orang bejat, fasikin, orang-orang fasik, keluar dari aturan Allah, fasakot. Dia tetap Islam, tidak murtad, tapi fasik. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad.
Kok mabuk? Ya itulah memang saya sedang susah. Orang mabuk tidak murtad, cuman durhaka, fasik. Nggak murtad, ditanya aja masih diurus kok. Din, kamu kok sempoyongan? Mabuk deh kok. Kenapa mabuk? Baru minum ciu. Apa sih hukumnya minum ciu? Haram dong, masa sunat muakkad. Dia tidak kafir, nggak mengingkari agama dia. Cuman dia melanggar aturan agama, disebut fasik. Ada munafik, mulutnya ngomong beriman, hatinya tidak. Ada musyrik, nyembah Allah, tapi besok-besok ngundang Nyai Roro Kidul. Ada kafir, mulutnya tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, hatinya nggak ngakui, kafir. Kafaro yakfuru kufran, menutup hatinya dari Allah dan Rasul. Nah, macam-macam pangkatnya. Kita berharap kalau mati dikumpulkan salah satu dari 4 golongan yang sudah sukses. Caranya taati Allah wa Rasul seumur hidup. Wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat sama Allah wa Rasul seumur hidupnya, kalau mati faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang taat sama Allah dan Rasul seumur hidup, kalau dia mati mereka akan disatukan bersama golongan nabi-nabi. Was-siddiqin, ada yang disatukan dengan golongan orang-orang jujur. Was-syuhada, ada yang disatukan dengan orang-orang yang membela agama, mati syahid. Was-salihin, dan orang-orang kita berharap kita ini KTP-nya Islam, kawin cara Islam, mati cara Islam, di akhirat barisnya satu golongan sama orang Islam. Yang paling sial kan KTP Islam, giliran barisan baris sama Nyai Roro Kidul. Aduh, sial banget, betul nggak? Sial nggak? Mending KTP-nya sekalian nggak Islam, aliran kepercayaan, udah jelas di sana gitu. Jangan menghibur diri. Walaupun saya ini memuja Nyai Roro Kidul, belum tentu masuk neraka. Kamu menyembah Allah belum tentu masuk surga. Itu namanya menghibur diri. Jelas, paham? Wong tukang cendol kok perasaan presiden. Tukang cendol ya tukang cendol, presiden perasaan tukang cendol. Repot. Orang soleh saja yang paling rendah dari 4 itu ya. Nabi-nabi, orang siddiq, orang mati syahid, orang soleh. Yang paling rendah orang soleh. Di bawah itu orang durhaka, nggak selamat. Orang soleh saja masuk surga bareng-bareng, sesama keluarganya yang soleh. Surganya tidak Firdaus tapi Aden, Jannatun Aden. Orang Kristen menyebutnya Taman Eden. Di Taman Eden itu kampungnya Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan, dimasukkan ke Taman Eden itu, Jannatun Aden. Kemudian turun ke dunia jadi khalifah, berkarya di dunia, beribadah sepanjang masa, nggak pernah durhaka seumur hidupnya, mendakwakan agama kepada yang dia jumpai di bumi. Wafat naik surganya Firdaus. Surganya Kalau kita ini minimal Taman Eden lah. Kampung bapak nenek moyang kita, Nabi Adam dari Taman Eden. Kita turun ke dunia, mati masuk neraka, kan sial banget itu. Paling tidaklah kita berharap kita mati, kita masuk ke Taman Eden itu, Aden. Siapa yang bisa masuk Taman Aden? Yang paling rendah yaitu orang Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min
kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Surga Jannatun Aden itu disediakan Allah untuk orang-orang yang soleh. Wa man salaha min abaihim, bapak-bapaknya, kakek-kakeknya, buyut-buyutnya, istrinya, mertuanya, istri anaknya, menantunya, istri cucunya, istri cicitnya, anaknya, cucunya, cicitnya, cicit. Seketurunan itu dikumpulin sebelum masuk ke surga istananya masing-masing, dikumpulin dulu ke satu surga yang istana yang sangat besar. Di surga Aden milik keluarga. Kumpul semua situ. Begitu mereka masuk ke istana, sebelum pulang ke istana masing-masing, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Pintu istana itu diserbu malaikat dari seluruh pintu-pintu. Masuk malaikat semua. Ngapain malaikat masuk ke istananya orang-orang soleh yang sedang berkumpul, reuni alumni di situ, alumni orang-orang soleh, sekeluarga yang ada garis keturunan. Malaikat ingin memberi selamat. Salamun alaikum, selamat atas kamu semua. Bima sabartum, karena kamu dulu di dunia sabar, tetap pegang nih agama, walau miskin, walau susah, walau ditekan, walau diancam, walau dianggap radikal, walau dibilang pemecah belah NKRI, jalan terus dengan agama ini. Fa ni'ma uqbad dar, inilah kenikmatan balasan Allah yang paling nikmat. Setelah kenal ketemuan semua, baru pulang ke istana masing-masing. Itu yang kita harap, minimal lah ke situ. Syukur-syukur bisa masuk surga syukur-syukur. Bisakah kita masuk surga Firdaus bersama nabi-nabi? Bisa nggak? Bisa kan, katanya ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi. Tapi ada amalannya, tidak sembarangan kita bisa situ tanpa perjuangan. Nabi Adam aja dari Aden, surga Aden turun berjuang baru dapat Firdaus. Apalagi kita lahir di Cimahi, Ciamis, nggak berjuang tahu-tahu mau dapat Firdaus, digaplok lah sama yang lain-lain itu. Nah, karena kita diangkat jadi khalifah, tugas kita membangun agama, betul, menjalankan amanah. Inna aradnal amanah, kami telah, kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan amanah itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, wa ilal jibal, gunung-gunung. Mereka nggak mau menerimanya, enggan menerima amanah dari Allah. Langit nggak berani, bumi nggak berani, gunung nggak berani. Fahamal lahal insan, manusia berani. Amanah khalifah itu manusia berani ngambilnya. Sesungguhnya manusia bikin susah dirinya sendiri. Udah kita pegang amanah itu, mau dikemanakan lagi? Jalankanlah. Wong udah dilantik kok jadi menteri kok nggak berani menjalankan perintah, ya nggak? Kalau nggak mau jadi menteri di luar, betul nggak? Jangan sakit hati kalau nggak kepilih. Udah setengah mati jilat, nggak kepilih. Aduh, kalau saya lihat pejabat-pejabat itu mimpi siang malam itu kesian saya. Saya itu nggak pernah bercita-cita jadi pejabat, diminta pun nggak mau saya. Lebih senang jadi guru, betul nggak? Ya, jadi guru enak, nggak perlu pengawal. Mana ada pengawal? Keluar negeri saya dakwah tarik tas sendiri aja, gede. Nggak perlu pengawal. Kalau menteri susah, ngiung, orang mau lewat di stop. Nah, kalau amanah sudah kita pegang, kita jalankan. Bangun agama ini. Kalau kita tidak bangun agama ini, kita dicabut gelar khalifah kita. Buat apa kamu diangkat jadi khalifah nggak kerja? Cabut gelar kita. Kamu sampah masyarakat, bukan khalifah.
Apakah agama ini perlu dibangun? Perlu nggak? Perlu nggak? Perlu. Wah, agama nggak perlu dibangun. Agama Allah tuh mulia. Iya, dia nggak perlu kita agama Allah itu. Kita yang perlu dengan agama itu. Betul? Kalau kita bangun agama itu, untungnya untuk agama atau untuk kita? Untuk kita. Allah tidak perlu dibela. Siapa mengatakan Allah perlu dibela berarti menuduh Allah maha lemah, perlu pembelaan. Jangkrik kok. Allah tuh maha kuasa, nggak dibela juga tetap maha perkasa, betul? Kitanya yang perlu membela Allah itu. Allah tuh nggak perlu dengan sholat kita. Perlukah Allah dengan sholat kita? Seluruh dunia boikot mulai besok nggak sholat, apa Allah jadi kecil? Saya kok jadi lemes ya malaikat. Kenapa? Karena umat manusia nggak nyembah saya lagi, jadi saya lemes. Saya dulu pernah nonton film Olympus, Dewa Olympus, Zeus namanya. Zeus rapat sama dewa-dewa yang lain. Dia bilang, akhir-akhir ini kok kekuatan saya semakin melemah. Zeus lemes. Kenapa Dewa Zeus? Kata dewa-dewa yang lain, karena manusia sudah berhenti menyembah kita, jadi kita lemes. Tuhan kita Allah, seluruh dunia nggak ada yang sholat, tetap Allahu Akbar, tetap Allahu Akbar. Nggak jadi kecil kayak Zeus gitu. Cuman kita yang perlu menyembah Allah tuh, yang perlu kita, betul nggak? Kita sembah Allah, untungnya untuk Allah atau untuk kita? Untuk kita. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu, istri dan anakmu untuk menjalankan sholat. Wastabir 'alaiha. Sabarlah kamu dalam menjaga sholat itu. La nas'aluka rizq. Kami nggak minta rezeki dari sholatmu itu. Ditegaskan sama Allah, nggak ada apa-apanya untuk Allah itu. Nahnu narzukuka. Justru dengan sholatmu itu kami kasih rezeki. Lebih mudah dari orang yang nggak sholat. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kami berikan pembalasan kepada orang yang menjaga sholat, digolongkan dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa masuk surga nggak diperiksa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa masuk surga serombongan, nggak diperiksa. Sebab ada tandanya. Kalau kita rajin wudhu, rajin sujud, bekas wudhu gitu itu munawwaroh, bercahaya di hari kiamat, lebih terang dari matahari. Sehingga malaikat-malaikat akhirat langsung tahu, tuh orang mau bercahaya, tuh sini kumpul semua masuk surga. Pintu surga ada 8, kamu lewat babus sholah ya, pintu sholat. Malaikat tahu. Nggak perlu diperiksa lagi, malaikat sudah tahu. Kenapa wajahmu bercahaya? Rajin wudhu, rajin sholat. Oh ya udah, sana ada pintunya, babus sholah, pintu surga untuk orang-orang yang menjaga. Ada yang ikut ngejar di stop. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang berdosa minggir. Kami mau ikut itu satpam saya, Dia mau masuk surga, saya mau ikut. Raimu bleketek. Nggak pernah wudhu wajahmu itu. Malaikat tahu. Jadi kita sholat itu untungnya untuk Allah atau untuk kita? Untuk kita. Kalau kita tidak mau jaga agama, tidak mau membela agama, Allah akan angkat makhluk lain untuk membela agamanya. Allah suruh kita manusia beriman bela agama. Seandainya seluruh 1,8 miliar orang Islam nggak mau membela agama, Allah akan angkat makhluk lain untuk membela agamanya. Contoh, Abraha bawa pasukan gajah dari Yaman, mau menghancurkan Ka'bah. Dia udah bikin Ka'bah baru di Yaman supaya seluruh dunia pindah ibadahnya. Lumayan depisah. Ini pemikiran Abraha, duit aja, memang dia pikirannya duit. Abu Thalib nggak berani ngelawan, nggak punya pasukan orang Mekah. Semua ngungsi ke gunung-gunung. Abu Thalib bersandar di Ka'bah, menangis terseduh-seduh. Dia bilang, wahai Tuhan pemilik Ka'bah ini, kami tidak sanggup melawan tentara Abraha.
kami tidak bisa membela Ka'bah, rumahmu yang agung ini, yang didirikan oleh moyang kami Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Oleh karena itu kami kembalikan Ka'bah ini kepadamu ya Allah. Kami takut. Abdul Muthalib pergi mengungsi. Tiba-tiba di Mina, ontanya yang sedang makan rumput, onta-onta Abdul Muthalib dijeret, dibunuh, sembelih, dimakani sama tentara-tentara Abraha itu. Datang Abdul Muthalib, orangnya tinggi besar, berwibawa, ganteng, kayak serban jubah, nggak pakai belangkon. Abdul Muthalib pakai serban jubah. Dia datangi Abraha. Abraha, oh, kamu pimpinan Mekah, saya pimpinan Mekah. Kamu mau mempertahankan Ka'bah? Tidak. Saya mau minta ganti rugi, onta saya dimakan sama tentaramu. Kecewa Abraha. Hah? Pemimpin kok mikirin onta? Lu pikirin tuh rumah Allah yang akan saya hancurkan. Rumah Allah biar Allah yang jaga. Onta milik saya, ganti. Ganti, kecewa Abraha. Udah, besok kami hancurkan Ka'bah. Nah, duit, pergi kamu. Begitu Abraha mau bergerak menghancurkan, Allah kirim burung-burung kecil, burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Tahu kamu bagaimana nasib yang diperlakukan Allah terhadap tentara gajah? Faja'alahum ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Kayak tai lembu muda, tahu tai lembu muda? Kalau belah lembu, ususnya dibersihin, keluar rumput yang sudah dimamah itu. Kayak begitu nasib tentara Abraha. Siapa yang bikin? Allah, melalui burung tarmihim bihijaratin min sijjin. Burung kecil itu bawa api neraka, batu dari api neraka Sijjin, tembakan, mati semua, habis, nggak ada yang hidup satupun. Kalau manusia nggak mau bela agama, Allah kirim burung kecil untuk menghancurkan tentara gajah. Bukan Allah kirim gajah, Allah kirim burung kecil. Manu emprit kalau di sini. Jangan kita pikir, ini kadang-kadang mulut-mulut ulama-ulama kita di Indonesia ini menyakitkan hati kita, umat Islam di sini. Agama tidak perlu dibela. Yang suruh membela agama itu Allah. Siapa? Allah. Satu ayat paling indah tentang membela agama ini, perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai kamu orang beriman, jadikanlah dirimu sebagai pembela-pembela agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam pernah berkata kepada murid-muridnya kaum Hawariyun, 12 orang. Man ansari ilallah, siapakah di antara kamu yang mau menjadi pembela-pembela agama Allah? Qalal hawariyun, berkata murid-murid Nabi Isa 12 orang kaum Hawariyun, nahnu ansarullah, kamilah yang akan membela agama-agama Allah. Kamilah yang akan membela agama Allah. Kalimat itu diambil oleh Banser, ditulis di lambangnya pemuda Ansor, nahnu ansarullah. Kalimat itu ucapan kaum Hawariyun itu, kamilah yang akan membela agama Allah. Kami pembela-pembela agama Allah, nahnu ansarullah. Maka disebut pemuda Ansor, bela agama. Ditulis kok di lambangnya, lihat aja di Google, lambang Ansor. Maka bangunlah 12 orang murid Nabi Isa datang ke kampung-kampung, mengajak masyarakat, siapa yang mau bela agama, siapa yang mau bela agama. Kayak kemarin lah, siapa yang mau bela agama, jalan kaki dari Ciamis ke Monas. Siapa yang mau bela agama, siapa yang mau bela agama. Karena waktu itu Palestina dijajah Romawi. Orang Romawi mau bikin stadion besar untuk gladiator, adu pedang, bunuh-bunuhan, naik kuda, tanding, tombak segala macam.
Kalau bikin batu baru lama. Diambil batu gunung, diasah lagi 1 kali 2 meter, 1 kali 2 meter, lama. Supaya cepat dibongkar aja. Sinagognya orang Yahudi dibongkar, batunya diambil untuk stadion. Dibongkar masjid-masjid lah kalau sekarang, batunya untuk stadion. Dibongkar kuburan-kuburan orang-orang soleh, batunya untuk stadion. Penghinaan besar bener. Maka Nabi Isa bilang, siapa mau membela agama Allah? Maka mereka datang dari kampung ke kampung. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israel. Sebagian Bani Israel bangun membela agama. Wa kafarat ta'ifah. Sebagian lagi mengkafiri ajakan itu, menolak ajakan itu, nggak mau membela agama Allah. Jadi ketika agama Allah perlu dibantu, kaum muslimin zaman itu pecah dua. Satu membela agama, satu membela penista agama. Nggak ada pihak ketiga, nggak ada pihak ketiga. Kamu bangun bela agama atau kamu digolongkan Allah kepada orang yang menghancurkan agamamu. Oh saya itu enggak bela sana, saya enggak bela sini, saya itu netral. Nggak ada. Ayat Quran itu surah As-Saff ayat terakhir itu nggak ada netral. Netral itu dimasukkan dalam golongan yang menghancurkan agama. Di dalam Quran ditulis begitu. La ilaha ula wa la ilaha ula. Kami nggak bela golongan sana, kami nggak bela golongan sini, kami di tengah-tengah. Kamu masuk golongan sana. Mudzabdzabina baina dzalik, golongan munafikun. Bela sana enggak, bela sini enggak, cari selamat aja. Udah ditulis di Quran. Pecah dua, bela agama atau digolongkan ke dalam penghancur agama. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa'asbahu zahirin. Maka saat itu Allah akan tunjukkan kemenangan di tangan orang-orang yang membela agama. Walaupun kelompok lemah-lemah, buruh-buruh, pedagang-pedagang, ibu-ibu, emak-emak, mahasiswa, pelajar, guru-guru, yang sana konglomerat, jenderal-jenderal, menteri-menteri, sana semua. Allah tetap menangkan orang-orang yang membela agama. Fa'asbahu zahirin. Allah akan zahirkan kemenangan. Tinggal nunggu waktu aja, sabar. Sampai sini paham? Paham? Kita mau bela agama atau kelompok sana? Takbir. Nah, ada orang yang menghancurkan agama. Ada satu kiai nulis di Twitter, agamamu itu tidak hancur karena orang, tapi hancur karena dirimu sendiri. Betul, sebagian ucapannya itu betul. Ada yang menghancurkan agama itu kita sendiri orang Islam. Tapi ada juga yang menghancurkan agama orang luar, betul. Dihancuri masjid-masjid itu sama kaum Romawi, dijadikan untuk tempat olahraga sehingga orang nggak bisa beribadah lagi ke masjid. Apa itu nggak menghancurkan agama? Menghancurkan nggak? Samiri, umat Nabi Musa itu sudah nyembah Allah semua. Nabi Musa permisi 40 hari aja, 40 hari 40 malam naik ke gunung Tursina, nerima wahyu. 40 hari 40 malam pulang, dari 600 sampai 700 ribu Bani Israel, 70 ribu nyembah anak sapi. Samiri ambil bikin anak sapi dari emas, terus diambilnya telapak kaki kudanya malaikat Jibril, telapak kakinya malaikat Jibril, diambilnya, disihirnya. Kuda itu, patung emas itu bisa ngomong, sehingga Bani Israel nyembah, tawaf keliling patung anak sapi itu, nyembah 70 ribu orang dari 700 ribu 600 ribu. Begitu Nabi Musa datang, umatnya sudah murtad, nyembah anak sapi, ditarik jenggotnya Nabi Harun. Kamu saya suruh jaga umat kok 40 hari aja saya tinggal udah pada murtad semua, nyembah patung anak sapi, ditarik jenggotnya. Sampai Nabi Harun kesakitan, wahai anak ibuku. Wahai anak ibuku itu maksudnya apa? Saudaraku. Anak ibuku itu saudara saya apa enggak? Wahai anak ibuku itu bahasa halus betul tuh.
Oh ala anak mamaku kok koyok gini kui gitu ya. Aduh anak ibuku, jangan kau tarik jenggotku sakit. Berarti Nabi Harun pakai jenggot. Betul? Saya ini berjenggot ikut Nabi Harun, ikut Nabi Muhammad, bukan ikut kambing. Berjenggot seperti kambing. Kami nggak ikut kambing berjenggot ini. Kami mengikuti Nabi, betul nggak? Nabi Muhammad berjenggot nggak? Nabi Harun berjenggot nggak? Ditulis di Quran dong, jenggotnya ditarik Nabi Musa kok. Kalau nggak punya jenggot berarti yang ditarik kumisnya. Nah. Akhirnya 70.000 itu tobat, disuruh bunuh-bunuhan. Faqtulu anfusakum, bunuh diri kamu. Jadi zaman Nabi Musa itu kalau tobat bunuh diri. Tobat itu bunuh diri. Kalau udah bunuh diri masuk surga nanti. Itu syariatnya Nabi Musa. Masih diteruskan oleh orang Jepang. Orang Jepang kalau malu harakiri, bunuh diri. Menteri kapal terbangnya jatuh, menteri perhubungannya mundur. Nah, itu orang Jepang tuh. Kalau jatuh kapal terbang yang mati banyak, dia bunuh diri. Kalau di sini mati satu kapal terbang jatuh, suruh mundur, enak aja. Suruh mundur enak aja. Malu juga enggak. Kalau di Indonesia ini enggak malu, maling aja ketangkep enggak malu. Ditangkap KPK pakai rompi oranye. Diwawancari sama wartawan, Pak, Bapak ini ketangkep tangan Pak, korupsi Pak. Gimana nih Pak? Masih bisa tersenyum. Nanti tanya sekretaris saya ya, pengacara saya. Kepingin aku nyambutin kumisnya itu betul. Udah maling duit rakyat ketangkep masih ketawa. Sampai saya mau ngarang lagu, tapi belum saya siapkan lagu itu. Dunia ini yang sudah gila, atau aku yang tak berdaya, maling pun masih sanggup tersenyum. Mau saya siapkan tuh biar jadi album. Luar biasa. Samiri itu perusak agama, betul nggak? 70.000, berapa dari 700.000, 10% murtad umat Nabi Musa gara-gara Samiri. Jadi ada yang merusakkan agama orang luar, ada nggak? Saya sebetulnya mau membalas itu, kiai besar itu dari Jawa. Mau saya balas nanti dia malu, nggak saya balas. Umat disesatkannya umat, repot. Nggak dibales aja kita dimaki-maki sama cebong-cebong, sama makhluk-makhluk halus itu ya. Tapi nggak dibalas kan sesat umat nanti. Apakah benar agama ini hanya dihancurkan oleh kita sendiri? Nggak ada orang luar? Ada. Siapa? Salah satunya zaman Nabi Musa siapa? Samiri. Apakah Samiri umat Nabi Musa? Tidak. Dia sebagian orang mengatakan Samiri itu Dajjal. Dia gak mati kan, yang lain bunuh diri semua. Dajjal, Samiri kan diusir aja sama Nabi Musa. Pergi kau. Kenapa gak dibunuh Nabi Musa? Gak bisa Nabi Musa membunuh Dajjal. Yang bisa membunuh Dajjal Nabi Isa alaihis. Nabi Muhammad ketemu Dajjal. Lagi tidur di kebun korma seperti Ibnu Sayyad. Ada sahabat Nabi namanya Ibnu Sayyad, mirip dengan itu badannya. Tunjuk sama sahabat tuh. Kata Nabi Muhammad, kita pergi. Kenapa pergi ya Rasul? Kita itu Dajjal. Biar saya bunuh. Nah, mana bisa kamu membunuhnya? Yang membunuh Dajjal hanya Nabi. Makanya Nabi Musa nggak bunuh Samiri itu. Menurut satu riwayat, satu pendapat dalam tafsir. Tapi yang jelas Samiri merusak agama nggak? Romawi merusak agama nggak waktu menjajah Palestina? Senuk Hugrunya waktu menjajah Indonesia orang Belanda merusak agama nggak? Senuk Hugrunya itu orang kafir pura-pura Islam, dia ngarang tafsir. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Jangan sholat Pak, kamu celaka masuk neraka wail. Mana? Ini. Fawailul lil musallin, maka masuk neraka wail lah orang-orang yang sholat. Ada tafsir Senuk Hugrunya. Apa nggak merusak agama itu?
Apakah dia orang Islam? Tidak. Berapa banyak orang orientalis yang merusak agama? Nabi Muhammad itu kadang-kadang jijik juga. Saya itu mengislamkan banyak orang, lebih 200-an ya. Di luar negeri. Kanada, di mana-mana gitu. Cina. Orang-orang orientalis itu ada yang menulis Nabi Muhammad itu nafsunya gede. Sampai istrinya aja 12. Setiap saya ketemu orang-orang barat yang ingin masuk Islam, itu biasanya mendebat. Nabi kamu tukang kawin katanya. Istrinya 12. Banyak sekali. Sedikit itu saya bilang. Kok sedikit 12? Nabi Daud 100. Diam dia. Mana banyakan 100 sama 12? Ya banyak 100. Nabi Sulaiman 700. Banyak mana? Ya banyak Nabi Sulaiman. Makanya sekarang saya tanya, Nabi Muhammad istrinya 12 banyak apa dikit? Sedikit. Nabi Muhammad SAW nikah umur 25 saya bilang. Istri beliau umur 40. Beliau bertahan dengan satu istri selama 25 tahun. Sampai Ibunda Khadijah umur 65 sebagai satu-satunya istri. Padahal setiap ada satu kaum masuk Islam, antar harta, antar gadis, nikahi Rasul biar jadi besan. Kan bangga kalau istrinya dari suku kita kan gitu. Nabi Muhammad nggak mau. Bertahan sampai umur 50 Nabi Muhammad, istri beliau umur 65. Sekarang saya tanya, kalau nafsu Nabi Muhammad besar, adakah wanita umur 65 masih seksi? Woi, coba tunjuk tangan, 65 seksi. Hebat kan? Laki-laki paling ganteng sedunia, pemimpin umat, diidolakan oleh seluruh perempuan. Setiap laki-laki kepingin punya anak dikawini sama Nabi, diantar ke rumah Nabi. Nabi bertahan dengan satu istri sampai umur 65. Adakah laki-laki seperti ini nafsunya gede? Terdiam? No. Oh, oke. Oh. Still, you tell me and you say that Muhammad SAW have a very big desire? No. Oke, kalah kamu satu kali. Enggak. Dan setelah Siti Khadijah wafat, Nabi duda setahun. Setelah setahun sahabat mendesak, ayo kawinlah Nabi, kawin. Guru perempuan nggak ada, mau ngaji fikih berat. Kalau sama laki-laki kan malu. Ngaji fikih sama perempuan. Kalau laki-laki sama perempuan kan pakai tabir, malu. Gurunya ngajarkan, haid itu adalah jika darah keluar dari rongga seorang wanita. Muridnya nanya, Tuan Guru, rongga apakah itu? Mana berani gurunya jawab. Begini Bu, rongga wanita Bu. Apakah rongga hidung? Oh bukan, kalau darah keluar dari hidung namanya mimisan. Rongga kuping? Oh bukan, kalau darah keluar dari kuping namanya tungkian. Jadi rongga apa? Mana berani gurunya ngomong. Maka suruhlah wanita. Nabi bilang udah lamarkan wanita untuk saya yang cocok untuk jadi guru kamu, bisa mengurus saya dan bisa mengurus anak-anak perempuan saya. Dapat nih, ada perempuan yang badannya tinggi besar, bisa ambil air sendiri, bisa giling gandum sendiri. Namanya Sa'udah binti Zam'ah. Dinikahi Nabi, umurnya 61. Berapa? 61. Adakah orang yang nafsunya besar mau nikah dengan perempuan umur 61? Mau? Mau? Ini penghancur agama ini, menghina Nabi. Dari golongan orang Islam yang menghancurkan agama, pertama ada dari golongan Islam, ada yang dari luar Islam. Yang dari golongan Islam yang menghancur agama, pertama kata Nabi, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Itu jelas kata Nabi penghancur agama. As-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Yang bilang siapa? Rasulullah. Hadis Bukhari ini.
Siapa menegakkan sholat, dia telah menegakkan. Waman tarokaha, siapa meninggalkan sholat, faqad hadamad din, orang itu telah menghancurkan agama. Siapa meninggalkan sholat, dia telah menghancurkan agama. Kalau ada orang datang bawa martil, dipukuli, dipecah-pecah, ini dinding-dinding masjid dipecah-pecah, kuprak, 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 kita akan bangun rame-rame, orang itu akan kita tangkap. Betul? Kita ikat, bawa kantor polisi. Polisi tanya, siapa ini? Manusia bejat, wahai polisi. Apa kerjanya? Menghancurkan masjid. Ditangkap sama polisi, masuk penjara. Menghancurkan masjid. Tapi Nabi mengatakan meninggalkan sholat bukan menghancurkan masjid. Meninggalkan sholat menghancurkan agama. Jangan main-main. Aku gak usah sholat, gak apa-apa. Itu kan urusan pribadiku. Inilah setan-setan besar ini. Kalau kita ngajak sholat, kau jangan urus urusan orang. Aku mau sholat atau tidak, itu urusan pribadiku. Sedangkan menghancurkan masjid kita ikat, bawa kantor polisi kok. Apalagi menghancurkan agama. Orang nggak sholat menghancurkan agama, tangkap. Lurah nggak sholat, tangkap, bawa ke masjid. Begitu. Paham? Datang kita orang nggak sholat, kita angkat jadi lurah, kita pilih jadi DPR, kita pilih jadi bupati, kita pilih jadi gubernur. Orang nggak sholat, penghancur agama, diangkat jadi pemimpin.